Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tibbi qulubina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw zalla aw adrima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil masyayikh wa asatid al-kiram yang kami hormati, khususnya keluarga besar Ma'had Ali, Pondok Pesantren As-Salafiyah As-Sebagus ya, yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, kesempatan yang mulia ini, kita bersama-sama istifadah pada seorang ahli usul fiqh, yaitu Imam Asy-Syatibi, dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Al-Muwafaqat karya Asy-Syatibi, di mana Imam Syatibi di dalam kitab Muwafaqat mengatakan bahwa tujuan pokok syariat Islam ialah mengeluarkan mukallaf, ikhrajul mukallaf an da'iyati hawah, mengeluarkan seorang mukallaf yang berakal sehat, yang mencapai usia bulugh, dari dorongan hawa nafsunya, keluar ya, tidak dikuasai oleh hawa nafsunya, hatta yakuna abdan lillahi ikhtiyaran kama huwa abdun lillahi ittiraran, sampai dia menjadi hamba Allah dengan kesadaran, tidak ada keterpaksaan, menjadi hamba Allah ikhtiaran, pilihannya sendiri, punya hasad sendiri, punya himmah sendiri, terpanggil mengabdi kepada Allah kama huwa abdun lillahi ittiraran, seperti dia hamba Allah ittiraran, ketika Allah menghendaki mati. Manusia berkeinginan umur panjang, tapi abdun lillahi ittiraran, mau tidak mau dia harus mati. Itu abdun lillahi ittiraran. Tujuan utama syariat itu mengeluarkan manusia supaya kita tidak terbelenggu oleh hawa nafsu kita. Lebih jauh Imam Syatibi mengatakan, kenapa demikian? Paling tidak ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah karena pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menyembahnya. Pengertian menyembah, ibadah, kemudian melahirkan kata ubudiyah, itu semua tidak akan lepas dari al-amru wan nahyu. Kalau tidak terkait perintah, pasti terkait larangan.
Maka ayat Al-Quran mulai dari teologisnya, mulai dari tauhidnya, ada perintah dilengkapi dengan larangan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha itu lafzul amri, dan sembahlah Allah, lafzul amri. Tapi dilengkapi wala tusyriku bihi syai'a, lafzul nahyi, jangan sekali-kali melakukan kemusyrikan. Ini karena kita mukallaf, tidak lepas dari al-amru wan nahyu. Ini dalam masalah tauhidnya, itu selalu terhubung dengan perintah dan larangan. Allah memerintahkan kita tauhid, dilengkapi dengan larangan, jangan melakukan kemusyrikan. Ketika dalam masalah moralitas, bukan masalah ibadah, masalah moralitas juga demikian. Ada perintah, ada larangan. Nilai-nilai kemanusiaan, humanisme juga demikian. Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Fahkum bainan nasi bil haqq, maka menjadi hakimlah di tengah-tengah manusia itu dengan hakim yang sebenar-benarnya, menjadi hakim yang adil, menjadi hakim yang wirai, menjadi hakim yang insaf. Sampai Nasidariah melakukan, adikku yang melanggar hukum, aku yang menjadi saksi. Nah itu kan lagunya siapa? Nasidariah, itu dipimpin oleh Haji Z. Dulu penyanyinya yang terkenal Mutahharoh. Saya dulu sering kiroah ceramah bareng korinya itu Mutahharoh. Itu sekarang sudah sepuh-sepuh semua ya. Jadi fahkum bainan nasi bil haqqi, maka menjadi hakimlah dengan kebenaran, itu al-amru. Kemudian ada nahyunya, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu akan membawamu kesesatan dari jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Syatibi mengatakan bahwa manusia itu akan dibawa oleh syariat keluar dari hawa nafsunya karena dia terikat oleh al-amru wan nahyu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sekaligus yang kedua, yakni terikat oleh ibadah. Yang kedua, terikat oleh jangan melawan ibadah itu sendiri, maka al-amru wan nahyu. Alasan berikutnya Imam Syatibi, kenapa dengan syariah untuk mengeluarkan kita dari hawa nafsu kita? Alasannya berikutnya ialah berdasarkan pengalaman, at-tajarib, empirisnya, berdasarkan empirisnya, pengalaman sosial, pengalaman politik, pengalaman bernegara, al-istirsal fil hawa, bebas terhadap hawa nafsu, yang terkenal dengan ibahiyah. Golongan apa? Ibahiyah. Ibahiyah itu menghalalkan semuanya, membolehkan semuanya, atau istilahnya itu permisif. Mereka ini orang-orang ibahiyin, orang yang mempunyai pandangan semua boleh, tidak ada larangan. Al-istirsal fil hawa, ini yang menjadi kehancuran dunia. Anda bisa baca di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran karya Ali As-Sabuni, bagaimana Perancis ini menjadi kalah karena tentaranya banyak yang berzina dan minuman keras. Ketika perang dunia, kekalahan Perancis itu dievaluasi karena kemaksiatan tentaranya. Itu kata mereka sendiri. Al-istirsal fil hawa. Jadi itu yang membawa kita harus bersyariat, dalam arti maksud dari syariat ialah mengeluarkan kita dari terbelenggu hawa nafsu kita. Itu alasan-alasan yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqah. Hawa
atau hawa nafsu itu adalah kecondrongan nafsu, mailun nafs. Makna ini sederhana tapi yang paling tepat. Hawa adalah mailun nafs, kecondongan nafsu. Ditafsirkan oleh Imam Raghib Al-Asfahani di dalam kamus Al-Qur'annya, Mu'jamu Mufradati Al-Fadil Qur'an. Mu'jamu Mufradati Al-Fadil Qur'an. Ya mailun nafs, kecondrongan nafsu. Hawa dalam Al-Quran yang bermakna hawa nafsu dengan redaksi hawa itu hanya 10 kali. Berapa? 10 kali. Ingat saya 10 kali. Sedangkan ahwa dalam Al-Quran mencapai, kalau tidak salah, ingat saya pernah menghitung itu 17 kali. Ahwa itu mencapai berapa? 17 kali. Kalau hawa nafsu sama artinya. Hawa itu 10 kali, ahwa berapa? 17 kali. 17 kali ini yang paling terakhir kalau kita ingat, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu terakhir. Habis itu tidak ada kata hawa dalam Al-Quran. Tidak ada hawa nafsu, tema-tema hawa nafsu tidak ada dalam Al-Quran setelah ditutup ayat wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Berarti ketika manusia digambarkan oleh Allah berhadapan dengan hawa nafsu, Al-Quran menggambarkan keberhasilan. Terakhir tema yang diangkat oleh Al-Quran, tema orang yang berhasil menahan diri dari hawa nafsu. Dengan apa? Syariat. Apa syariat? Ya syariat ini yang kita lihat, yang kita pelajari. Ada Fathul Qarib, itu termasuk syariat Allah. Ada Fathul Wahab, ada Fathul Mu'in, ada Fathul Jawad. Ada Fathul Jawad. Sudah ada ya Fathul Jawad fikih. Fathul Jawad. Ada Fathul Jawad. Nah, itu ada Fathul Ilah. Ada Fathul Ilah. Banyak sekali kitab-kitab fikih yang menggunakan kata Fathu. Banyak sekali. Kalau tafsir, Fathul Qadir Asy-Syaukani, Syiah Zaidiyah. Fathul Qadir Asy-Syaukani itu Syiah Zaidiyah. Nah, hawa nafsu itu ternyata dalam Al-Quran ini memberikan gambaran siapa-siapa yang membahayakan ketika kita menjalankan syariat. Syariat kita maksimalkan sebagai wasilah, bukan hanya wasilah, sebagai pokok untuk kita terkendali dari hawa nafsu. Ternyata memang ada ranjonya. Ranjo kita itu terbelenggu dengan hawa nafsu. Siapa ranjo-ranjonya? Siapa yang memasang ranjo? Manusia terjerumus dalam hawa nafsu, kemudian tidak menjalankan syariat, kemudian tidak menjalankan fikihnya sendiri. Siapa saja ranjo-ranjonya itu? Al-Quran mengatakan, la tattabi'u wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil wa la tattabi'u ahwa'a qaumin. Kemudian la tattabi' ahwa alladina kazzabu. Kemudian la tattabi' ahwa alladina la ya'lamun. Itu ranjau, yang masak ranjau itu. Ini kita sistematis, tafsir tematik namanya. Wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu kaum. Bagaimana kaum dulu min qablu, sejak dulu sebelum Nabi kita diutus mereka sudah sesat. Wa adallu katsiran, dan menyesatkan banyak manusia. Wa dallu an sawa'is sabil, dan sesat dari jalan yang tengah, dari jalan yang lurus. Ini orang-orang Yahudi misalnya, jangan diikuti. Kita mubadir
Mempelajari fikih, prakteknya fikihnya kita bukan pakai fikih, tapi pakai ekonomi Yahudi. Mubadir kita. Kita pakai fikih, tapi akhlak kita pakai Yahudi. Mubadir kita. Fikihnya sudah ada halal haram, tapi begitu prakteknya tidak pakai fikih kita sendiri, tidak pakai syariat kita sendiri, terjerumus hawa nafsu mereka. Ini mereka itu kaum ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Bagaimana orang Yahudi? Itu kan ada protokolatnya. Protokolat Yahudi, yaitu suatu rencana, planning mereka. Saya baca sebagian planning mereka. Tentunya saya baca dari kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Abdullah Ulwan, orang Mesir ya. Planning Yahudi itu adalah bagaimana akhlak orang lain itu menjadi rusak. Jadi pertama kali pornografi itu Yahudi. Riba pertama kali Yahudi. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu, itu siapa? Yahudi. Jadi belum ada riba, siapa yang memulai riba? Yahudi. Siapa yang memulai pelacuran, prostitusi? Yahudi. Siapa yang memulai pornografi? Yahudi. Sekarang siapa yang merusak manusia dengan media elektronik? Yahudi lagi. Maka Al-Quran mengatakan, kalau Anda berbicara, kalau Anda mengamalkan syariat, harus tahu siapa yang berhadapan dengan kita. Satu, Yahudi. Orang-orang Yahudi itu berhadapan dengan kita. Maka saya di sini mengambil judul Asy-Syariah Musadimatun lil Hawa. Syariat melawan hawa nafsu, berbenturan, bertubrukan dengan hawa nafsu. Asy-Syariah Musadimatun lil Hawa. Yang kedua, siapa yang memasang ranjau kita terjumus dengan hawa nafsu? Yaitu la tattabi ahwa alladziina kazzabu bi ayatina. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Akhirnya apa? Kita belajar ayat Al-Quran, tapi kita disuruh melawan Al-Quran itu sendiri. Muncullah orientalis. Muncullah siapa? Orientalis, mustasrikin. Yaitu kita dipelajari Al-Quran, tapi disuruh melawan Al-Qurannya sendiri. Dan kita dilupakan tidak melawan mereka. Jadi mereka itu pakai taktik, punya strategi, berpikir, memberikan setting logika sampai konklusi yang terakhir atau natijah. Mereka membuat analogi, logika, para logistik yang tidak masuk akal. Kemudian manusia dibawa pada sebuah kerangka pemikiran, yang dengan kerangka pemikiran itu manusia Muslim khususnya lupa dengan Islamnya sendiri. Dia disuruh mengkoreksi Al-Quran, tidak mengkoreksi pemikiran orang itu. Disuruh mengkoreksi ulamanya sendiri, tidak mengkoreksi pemikiran filosof mereka. Nah, ini kita berhadapan dengan hawa nafsunya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Masya Allah. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu banyak sekali, Pak. Adik-adik yang saya hormati ini, tolabah ya, tolabah. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kita berhadapan dengan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Yang ketiga, siapa yang memasang ranjau hawa nafsu? La tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak ilmiah. Ahwa alladziina la ya'lamun, orang-orang yang tidak pakai ilmu syariat. Jangan ikuti.
Mereka hanya bicara tanpa dasar ilmu. Jangan diikuti. Kadang-kadang kita ini kagum dengan mereka, tapi tidak kagum dengan ulama kita sendiri. Kita kagum dengan mereka, tidak kagum dengan Nabi kita. Bahkan orang bisa kagum dengan pemikiran barat, tidak kagum dengan pemikiran sahabat. Kagum dengan filosof, kagum dengan dosen-dosen Harvard, kagum dengan orientalis, kagum dengan orang-orang Chicago, tapi tidak kagum dengan ashabus suffah. Sahabat-sahabat Nabi yang jenius, yang lebih konkret. Apa konkretnya? Mereka bisa ekspansi Islam ke berbagai negara. Sampai Al-Baladuri menulis sebuah kitab Futuhul Buldan. Futuhul Buldan itu masuknya Islam ke berbagai negara. Itu ditulis oleh Al-Baladuri. Siapa yang bekerja keras Futuhul Buldan? Para sahabat, para tabi'in, para ulama. Bukan filosof mereka yang hanya diskusi dan seminar. Lah kita ini kadang-kadang malah kagum dengan mereka. Kagum dengan orang yang diskusi, seminar, tapi tidak kagum bahwa di depan sejarah kita itu ada ratusan sahabat yang jenius, yang bisa membawa Islam ke berbagai negara dan seluruh dunia, sampai ditulis oleh Al-Baladuri dalam kitabnya Futuhul Buldan. Nah ini kita dilupakan dengan orang yang tidak berilmu. Maka kadang-kadang ada orang lebih berilmu takut dengan orang yang tidak berilmu. Jangan sampai itu. Orang berilmu kok takut dengan orang tidak berilmu. Dan itu juga resiko, Pak. Saya ini berkali-kali cerita bahwa saya itu pernah diimami sholat, yang imami saya pedagang daging. Sholat maghrib 2 rakaat. Waktu itu wukuf di Arafah, tidak tanggung-tanggung, itu acara wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah saya sholat maghrib sama Kiai Humaydi, guru jagoan, guru fikih di Sarang, di Ghazaliyah Sarang. Saya cuma dua orang. Kiai Humaydi sama saya nyuruh orang itu mengimami sholat. Kiai Humaydi tidak mau mengimami, saya juga gak mau mengimami. Sudah, ini saja yang imami. Sholat maghribnya 2 rakaat. Alasannya dikosor. Saya tanya sama Kiai Humaydi, Pak kok 2 rakaat? Dikosor Kiai. Ini kan kita mengikuti orang yang tidak berilmu, mengikuti orang yang tidak berilmu. La tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan ikuti orang-orang yang tidak berilmu. Ada lagi begini. Diceritakan oleh Said Hawa dalam kitabnya Junduwah Saqafatan wa Ahlaqa. Ini kita campur ya, kitabnya campur. Tentunya ada kadang fikih, kadang tafsir, kadang siasat dan sebagainya. Junduwah Saqafatan wa Ahlaqa, karya Said Hawa yang punya tafsir Al-Asas, yang punya kitab Tarbiyatun Ruqyah. Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Jangan baca Yahya bin Mu'in, Yahya bin Ma'in. Seperti Asmu'i itu jangan sekali-kali baca Asmu'i, tidak benar. Bacanya yang benar Asma'i. Tidak ada dalam sejarah namanya Imam Asmu'i, itu tidak ada. Asma'i. Tapi sudah terlanjur banyak yang salah. Radhiyallahu anhum. Karena banyak yang salah bacanya. Jangan dibaca Asmu'i, yang benar bacanya apa? Asma'i. Jangan baca Abu Nawas, yang benar Abu Nuwas. Tidak ada Abu Nawas, itu tidak ada dalam sejarah. Yang benar bacanya apa? Abu Nuwas. Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Itu bayangkan, beliau itu ziarah ke satu masjid. 2 ulama besar, ahli hadis semua, guru Imam Bukhari semua. Bayangkan, 2 ulama ini gurunya Imam Bukhari. Haddatsana Ahmad bin Hanbal, haddatsana Yahya bin Ma'in. Imam Bukhari ingat kami. Ini orang 2 manusia jagonya hadis dunia, dokternya hadis sedunia waktu itu. Datang di satu masjid, ada kiai pidato. Kiai pidato begini, haddatsana Ahmad bin Hanbal, haddatsana Yahya bin Ma'in. Saya dapat hadis dari Ahmad bin Hanbal, saya dapat hadis dari Yahya bin Ma'in.
dari Nabi. Nabi bersabda, barang siapa yang baca la ilaha illallah, maka dari kalimat-kalimat la ilaha illallah itu Allah menjadikan burung yang paruhnya terbuat dari permata, apa itu, mutiara marjan. Kalau orang membaca tahlil la ilaha illallah, maka Allah menciptakan dari kalimat-kalimat itu burung yang paruhnya burung itu berbahan dari mutiara marjan. Ini hadis saya dapat dari Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. Tidak tahu ada Imam Ahmad di situ. Tidak tahu ada Yahya bin Ma'in di situ. Maka Imam Ahmad tanya sama Imam Yahya bin Ma'in, betul kamu pernah cerita hadis itu? Tidak pernah, saya baru dengar ini. Tidak pernah, saya baru dengar ini. Kemudian Yahya tanya pada Muhammad, dan kamu Ahmad bin Hanbal pernah menyampaikan hadis? Sama juga, saya baru kali ini dengar. Orangnya dengan percaya diri. Dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Itu ulama dulu, apalagi sekarang. Itu dulu sudah kacau sanadnya, apalagi sekarang yang jaraknya sudah jauh. Akhirnya setelah kiai tadi di masjid selesai, dihampiri oleh Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. Pak Kiai tadi menerangkan hadis dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, kalau orang baca tahlil la ilaha illallah, Allah menjadikan dari kalimat-kalimat itu seekor burung yang paruhnya terbuat dari permata apa tadi? Dari mutiara marjan. Nyuwun sewu Pak Kiai, kami ini Yahya bin Ma'in, kami ini Yahya bin Ma'in, dan sebelah kami ini Ahmad bin Hanbal, merasa tidak pernah cerita itu. Apa kata orangnya itu? Kata dia, ini jelas ini. Kata dia begitu. Ini jelas ini. Saya dengar nama Ahmad bin Hanbal itu banyak. Jumlahnya Ahmad bin Hanbal itu ada 15. Yahya bin Ma'in juga 15. Dan ini termasuk dua orang ini yang kacau katanya. Ini termasuk Ahmad yang suka bohong dan Yahya bin Ma'in yang suka bohong katanya. Itu dulu Pak, apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Maka sekarang ini rawinya ya hak an hak, rawa hak an hak. Itu dulu Pak. Maka kita sebagai orang-orang yang terpelajar dalam usul fikih, jangan ikuti hawa nafsu mereka meskipun ilmiah. La tattabi ahwa alladina la ya'lamun. Jangan ikuti hawa nafsu mereka yang tidak berdasarkan ilmu. Tiga itu menjadi orang-orang yang musuh kita, menjebak kita dengan hawa nafsu. Nah, kita kembangkan lagi. Ada ahwaul liberaliyin, ada ahwaul liberaliyin, ada ahwaul fanniyin, ada ahwaul siyasiyin. Ini kita bagi tiga. Satu, ahwaul liberaliyin, kecondongan, kecenderungan hawa nafsu orang-orang liberal. Itu namanya ahwaul liberaliyin. Orang liberal itu gagal Pak. Orang yang gagal. Dan semua bentuk liberal yang ada di Indonesia itu meniru dari Timur Tengah yang gagal. Sudah gagal ditiru. Jadi sebetulnya mestinya malu. Kalau meniru liberal itu di sananya sudah selesai. Toha Hussein itu orang yang terkenal dalam liberal. Toha Hussein, penulis Al-Habisyi Syirah. Bagaimana dia ketika dia mengunjungi Madinah dan masuk di makam Nabi, diizinkan oleh pemerintah Saudi masuk di makam Nabi. Karena dia orang pejabat di Mesir ya, diizinkan oleh pemerintah Saudi masuk di Hujrah Syarifah makam Nabi. Dia langsung menangis. Menangis dia. Berarti dia sadar bagaimana itu. Selama ini penyesatan itu cuma dihentikan atau tidak, sudah terlanjur bukunya tersebar.
itu tobatnya orang berilmu itu lebih sulit daripada tobatnya orang yang dosanya bersifat pribadi. Orang minuman keras tobat selesai. Tapi kalau orang berilmu tobat, pemikiran yang sesat sudah dibawa di mana-mana. Dia tobat tapi orang yang sesat sudah banyak. Itu resikonya orang berilmu kalau tobat. Lebih pedih lagi. Jadi orang liberal itu gagal. Di mana-mana gagal. Dan tidak pernah membangun, hanya berdiskusi, berhayal. Dia berkhayal analogi ilmiah, kemudian dia pakai fikrah rawiyah, pakai fikrah dan apa? Rawiyah, nadhar, analisis, nadhariyah, idrakiyah, persepsi, ya, idrakiyah, nadhariyah, teoritis, dipakai semua, tapi berakhir dengan kegagalan. Kenapa gagal? Karena dengan satu logika pun mereka sudah gagal. Cara menolak mereka itu mudah. Memangnya kamu tuh siapa orang liberal? Orang yang sudah dijamin oleh Allah surga, sudah benar Rasulullah SAW. Dan orang yang di jalan lurus pengakuan dunia tetap sahabat Nabi SAW. Dan tidak seperti itu pikirannya, tidak seperti itu amalannya. Selesai. Kalau di sini ada orang anti sholat, liberal. Di Indonesia orang nggak mau sholat, liberal. Ya memalukan. Karena apa? Di Mesir profesor lebih tinggi sholat. Kan malu kita. Ada orang SAG nggak sholat. SAG liberal, sarjana alam gaib. Maaf, saya ralat, sarjana apa agama. SAG liberal, tidak sholat. Mestinya malu dia liberal seperti itu. Karena apa? Dr. Sayyid Muhammad, penulis disertasi Fadlul Muwatta, Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki, itu menjadi dokter usia 18 tahun. Saya baca disertasi dokternya Fadlul Muwatta. Apakah beliau nggak sholat? Ya sangat sholat, 5 waktu, rawatib, sunnah dan sebagainya. Anda teriak-teriak ilmiah, reputasi Anda tidak akan mengalahkan beliau. Jangankan dengan beliau, dengan ulama-ulama sini saja kita sudah kalah reputasi ilmiahnya. Jadi kan gagal dia. Ingin inovatif tapi gagal. Dan lebih menarik lagi, kegagalan orang liberal itu karena apa? Satu adalah kesombongan. Ahwaul liberalin, sombong. Yang kedua riak, ingin pamer kecerdasannya. Loh, pamer kecerdasan itu malah menjadi kebodohan. Orang yang pamer kecerdasan menjadi kebodohan. Saya baca dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Pernah dengar kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir? Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, dulu sudah ada orang liberal pada zaman Umar bin Khattab, namanya Abu Jandal. Kalau lamnya dibuang jadi apa itu? Namanya Abu Jandal. Ada itu. Dan Diror, 2 orang namanya. Ini liberal pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Namanya Abu Jandal dan Diror. 2 orang ini minuman keras, pemikir, minuman keras. Kalau sekarang alkohol, orang-orang liberal suka apa? Alkohol. Menganggap alkohol tidak apa-apa. Sudah ada pada zaman Umar. Apa alasan dia? Ini memahaminya keliru. Ketika Al-Quran bicara alkohol dan minuman keras, Al-Quran menutup kata fahal antum muntahun. Maka apakah kamu sekalian berhenti? Kata orang liberal, berarti kita ini ditawari Al-Quran, kamu siap berhenti? Tidak, terserah. Begitu. Fahal antum muntahun, itu kan tanda tanya kata dia. Itu sudah ada pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika bicara miras, orang liberal Abu Jandal, saya tidak membuang lamnya loh, Abu Jandal.
lamnya tidak saya buang. Abu Jandal dan Dirar ditanya oleh Sayyidina Umar, bukan Umar Rasul tapi Abu Ubaidah, karena Abu Ubaidah yang melaporkan. Kemudian Umar mengatakan kepada Abu Ubaidah, tanya dua orang itu apa alasannya mereka minuman keras. Setelah ditanya, ternyata karena Al-Quran mengatakan fahal antum muntahun, maka apakah kalian bersedia untuk berhenti? Loh, itu kan Allah menawarkan kepada kita berhenti terserah, tidak terserah. Karena fahal antum muntahun itu kan logika yang sangat tidak ilmiah, dan semua ahli usul fikih tidak mungkin menerima, ya kan? Tidak mungkin menerima. Jadi sederhana sekali. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, panggil orang itu, diberikan tawaran. Kalau menghalalkan miras, hukuman mati. Eksekusinya apa? Mati. Kalau menghalalkan miras. Kalau hanya melakukan miras, 80 derak, dicambuk 80 kali, bukan 40 kalau Umar bin Khattab, tapi 80 samanina jaldah, 80 kali Umar bin Khattab. Masya Allah, ini pernah terjadi kesesatan ahwaul liberaliyin. Yang kedua, ahwaul fanniyin, kesesatan seniman. Nah ini seniman, termasuk perfilman. Ahwaul fanniyin, karena ini asy-syariah musadimatun lil hawa. Ahwaul fanniyin, hawa nafsu, kesesatan orang-orang seniman, termasuk dunia perfilman. Sebelum kami uraikan panjang lebar tentang perfilman, izinkan kami menyampaikan satu ilustrasi cerita. Saya punya sahabat aktor film. Saya pernah didatangkan di Kelantan untuk ceramah di hadapan 300 artis kalau tidak salah, yang sudah tobat. 300 artis yang sudah tobat, insya Allah begitu. Jadi apa itu di Kelantan, Malaysia. Oh, pakai tato, pakai, ya sudah tobat, orang-orang yang sudah tobat. Perfilman, ada penyanyi, ada aktor-aktor film. Saya termasuk kenal aktor film top di Malaysia, namanya bagus, Solihuddin Abu Bakar. Siapa? Solihuddin Abu Bakar. Tapi panggilannya Tai. Panggilannya siapa? Tai, karena wajahnya seperti orang Thailand. Saya tanya langsung kepada pemain filmnya. Saya tanya langsung, kenapa namanya Solihuddin Abu Bakar panggilannya Tai? Karena saya ini warga Malaysia, wajahnya seperti orang Thailand, maka saya dipanggil Tai. Begitu. Ini kemarin saya dapat SMS dari beliau tentang data-data film beliau. Sebetulnya ini ya film beliau pada tahun 2010, Hantu Bonceng. Pada tahun 2010 beliau menjadi aktor film Hantu Bonceng. Masya Allah, Masya Allah, orang Hantu Bonceng itu film beliau tahun 2010. Akhirnya dengan film itu mengantarkan dia menjadi aktor film top di Malaysia dengan filmnya yang berjudul Hantu Bonceng. Kira-kira ini film, kalau film-film horor di Indonesia itu dibumbui dengan hal-hal yang tidak beradab. Kalau di Indonesia pasti tidak beradab. Film-film seperti itu pasti tidak beradab dan tidak berakhlak. Ya. Nah, kalau saya lihat film Hantu Bonceng, saya nggak pernah lihat filmnya, cuma dia cerita, saya pemain film terkenal di Malaysia, Hantu Bonceng pada tahun 2010. Akhirnya saya tobat di jalan Allah. Dia tobat sampai 3 tahun film ditinggalkan. Setelah 3 tahun ditinggalkan, dia berpikir lagi.
Dulu saya dosa dengan film, sekarang saya ingin mencari pahala dengan film. Karena saya dulu berdosa dengan film, sekarang saya ingin mencari pahala dari Allah juga dengan film. Maka setelah 3 tahun berhenti dari film dan bertobat, dia rajin amalan sunnah. Akhirnya dia masuk lagi ke dunia perfilman, tapi film-film dengan substansi dakwah. Jadi film-film dakwah. Film yang terakhir kalau tidak salah mungkin masih baru, ada film di Malaysia judulnya Tuli Sekampung. Itu juga dibintangi oleh dia. Filmnya namanya apa? Tuli Sekampung. Sekampung tuli semua. Ada film namanya Tuli apa? Tuli Sekampung. Ini film di Malaysia, dibintangi oleh Tai tadi. Tai, Masya Allah, namanya orang Thailand ya, orang Thai. Masya Allah. Apa kata dia? Cerita kepada saya pribadi, cerita kepada saya, Kiai, sekarang ini saya aktif di film, tapi demi dakwah. Saya berhasil muslim non muslim mengamalkan siwak. Saya perkenalkan manfaat siwak sunnah Rasulullah SAW. Sampai ketika proses pembuatan film itu non muslim ikut-ikutan pakai siwak. Subhanallah. 30 menit sebelum pembuatan film selesai, setiap pekerjaan film 30 menit sebelum selesai kami izin istirahat dulu untuk mempersiapkan diri sholat berjamaah. Setelah jamaah saya juga istirahat dulu 30 menit lagi untuk beribadah sesudah sholat wajib. Dan saya berhasil mengislamkan beberapa orang-orang perfilman. Ini namanya pemain film seniman yang bagus. Ini seniman betul-betul Nahdlatul Ulama ini. Ini yang Nahdlatul Ulama ya ini. Ini yang Nahdlatul Ulama. Pemain film yang betul-betul Nahdlatul Ulama ini. Dilanjutkan enggak ini? Ini pemain film yang betul-betul Nahdlatul Ulama. Nahdiyin ini, Masya Allah, alangkah gembiranya Mbah Hasyim Asy'ari kalau punya putra daerah seperti ini berdakwah melalui film, bisa mengislamkan orang, bisa memperkenalkan jamaah di tengah-tengah insan perfilman, bisa mengamalkan sunnah pakai siwak, muslim non muslim ikut mengapresiasi sunnah-sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Ini betul-betul orang-orang yang mensyariatkan, membumikan syariat dengan damai. Ini betul-betul NKRI ya ini. Cuma di Malaysia. Betul-betul sekali ini. Ini Masya Allah. Maka saya lanjutkan. Ada profesor di Mesir, insya Allah sudah tahu semua kitabnya ini, Ahmad Asy-Syarbasi. Pengarang kitab apa? Yas'alunaka fid dini wal hayat. Ya, pengarang kitab Yas'alunaka fid dini wal hayat. Itu Imam Asy-Syarbasi. Asy-Syarbasi mengatakan, idza tadayyana rajulul fanni wa tafannana rajulud dini iltaqya fi muntasifit tariq li khidmati syariah al-karimah, li khidmati al-aqidah al-karimah wal fanni salim. Idza tadayyana rajulul fanni, apabila seniman taat agama, wa tafannana rajulud dini, dan orang yang taat agama juga seniman. Begitu. Idza tadayyana rajulul fanni, apabila taat agama Islam, taat syariat, orang-orang seniman. Wa tafannana rajulud dini, dan orang yang ahli agama juga seniman. Iltaqoya, maka dua orang ini bertemu
fi muntasafit thariq, di tengah-tengah jalan, di persimpangan jalan. Fi muntasafit thariq li khidmatil aqidah al-karimah, untuk khidmah kepada akidah yang mulia ahli sunnah wal jamaah. Membuat drama-drama yang mendidik, drama-drama sufi yang mendidik, membuat film-film ulama yang mendidik tanpa harus dibumbui dengan hal-hal yang meragukan dan merusak akidah dan merusak akhlakul karimah. Ini seniman yang memang dicita-citakan oleh ulama-ul asar, seperti disampaikan oleh Ahmad Asy-Syarbasi dalam kitabnya Yas'alunaka fid dini wal hayat. Li khidmatil aqidah al-karimah wal fannis salim, dan untuk khidmah kepada al-fannis salim, seni yang sehat, seni yang selamat tidak merusak akidah dan tidak merusak akhlak dan tidak merusak ekonomi. Ada filmnya, film baik merusak ekonomi karena tabdir, boros. Itu juga tidak diizinkan oleh syariat, membuat film dengan pemborosan. Masya Allah, Hollywood dan Bollywood itu tempat yang aneh-aneh, ya kan? Hollywood dan Bollywood. Kalau di India, di mana itu, Bombay ya? Di mana itu? Ya, betul, Bombay ya. Bombay ya, tempat film-filman. Itu rumahnya Zakir Naik. Zakir Naik itu di Bombay. Saya pernah janjian sama beliau. Waktu itu saya sudah di India dan sudah diizinkan untuk bertemu dengan beliau hari Selasa, pertemuan 4 mata dengan beliau, tapi kami kecapean. Sudah nyampe di Delhi, beliau sudah nunggu, Zakir Naiknya sudah nunggu, tapi kami kecapean di Delhi. Allah belum mentakdirkan kami bertemu dengan beliau. Masya Allah. Ini lepas apakah beliau itu punya kekurangan salafi, wahabi dan sebagainya. Yang jelas berjasa dalam Islam dalam masalah kristologinya, begitu ya. Tentunya apa yang jernih dari beliau kita ambil, apa yang keruh dari beliau kita tinggalkan, begitu kan ya. Apa yang jernih dari beliau kita ambil, apa yang keruh dari beliau kita tinggalkan. Itu yang terbaik. Lihidmatil aqidah al-karimah wal fannis salim. Jadi bahaya sekali rusaknya orang-orang liberal, ahwaul fanniyin, hawa nafsunya orang-orang seniman. Nabi dilukis, Masya Allah, ada-ada saja, ada-ada saja itu. Apalagi truk itu, truk, tulisan truk itu, Masya Allah, malah layamutu walayahya. Di truk-truk kan banyak tulisan-tulisan itu ya. Masuk kadang ya bagus, kadang ya Masya Allah, kadang tidak mendidik, kadang sangat tidak mendidik, kadang tulisannya ada yang bagus, ada yang bagus. Memang iya. Ada di Jurang, Pak Ustadz, Jurang, saya kemarin 7 harinya Kiai Maimun Zubair, kebetulan kami yang memberikan ceramah. Betul ya, 7 harinya Kiai Maimun Zubair. Saya cerita di satu jurang di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Banjarnegara. Itu ada jurang, apa itu, Lika-Liku itu, ya, di Banjarnegara. Saya lewat di situ. Ada tulisannya, dari tulisan himbauan Polres. Ada tulisan begini: kalau kecelakaan jangan di sini, karena jauh dari rumah sakit. Ada tulisan begitu, betul itu. Saya berhenti, saya baca, kalau kecelakaan jangan di sini, karena jauh dari rumah sakit. Masya Allah. Tertanda bawahnya Polres. Polres kok tulisannya begitu. Subhanallah, ini ya. Jadi ini seniman, ini kan seni ya, tapi aneh itu. Banyak seniman, apalagi kalau bicara dengan hawa nafsunya seniman, kitab tentang cinta. Siapa itu orang menulis kitab tentang tragedi cinta terbesar adalah Ibnu Jauzi. Itu kitabnya bagus tentang berbagai problematika dan musibah-musibah yang terkait dengan cinta. Itu sampai ditulis satu buku besar namanya Damul Hawa.
Namanya kitabnya apa? Damul Hawa. Karena ini temanya Asy-Syariah Mushadimatun lil Hawa. Maka saya angkat kitab berjudul Damul Hawa. Itu karangannya Ibnul Jauzi yang punya tafsir Zadul Masir, ya. Punya tafsir apa? Zadul Masir. Yang punya kitab sejarah Al-Muntadham fi Tawarikhil Muluk wal Umam. Begitu ya. Al-Muntadham fi Tawarikhil Muluk wal Umam. Itu kitab sejarah karya Ibnul Jauzi. Nah, di dalam kitab itu, Masya Allah, di dalam kitabnya Ibnu Jauzi namanya Damul Hawa, mencela hawa nafsu, diceritakan ada muadzin di Baghdad. Muadzin, tukang adzan, namanya Soleh. Bagus, Soleh. Namanya Soleh. Adzan 40 tahun, arba'ina sana. 40 tahun itu adzan terus. Tidak pernah berhenti, soleh sekali, cocok dengan namanya. Namanya Soleh, adzan 40 tahun. Tapi alangkah tragisnya ketika orang ini yang bernama Soleh, dia sedang adzan di atas menara di Baghdad, di Irak. Dia sedang adzan di atas menara di Irak, di Baghdad. Dia tengok ke bawah, ada perempuan cantik lewat di bawah. Perempuan cantik yang lewat itu Nasrani. Maka Soleh ini turun dari menara dan menghampiri perempuan Nasrani itu yang cantik, dan langsung terus terang menyatakan cinta dan menyatakan ingin melamar, tanpa berpikir panjang. Sudah lupa dia itu adzan 40 tahun. Sudah lupa dia itu adzan 40 tahun. Akhirnya dia hampiri perempuan itu. Apa kata perempuan itu? Anda kalau mau melamar saya silakan, tapi syaratnya satu, tinggalkan agama Islam. Ini terus langsung liberalnya keluar. Begitu ada tawaran, silakan Anda melamar saya, tapi tinggalkan Islam, akidahmu lepaskan. Langsung muncul liberalnya, ahwaul liberalinya muncul. Akhirnya dia keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Iya, na'udzubillah min dzalik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia keluar dari Islam. Begitu keluar dari Islam, menemui orang tuanya dan dikawinkan. Perkawinan pertama belum merasakan apa-apa dengan perempuan itu, disuguhi daging babi. Liberalnya meningkat. Mau makan babi. Habis disuguhi makan babi, disuguhi miras, khamr. Lengkap sudah. Agamanya lepas, makan apa? Babi, minuman miras. Akhirnya dia ini keadaan fly, keadaan mabuk, dia naik ke atas. Naik ke atas, tidak lihat dia jatuh ke bawah. Jatuh, tewas. Tewas. Oleh mertuanya, dia tidak dikubur, tapi dibuang di tempat sampah. Ini namanya siapa? Soleh. Bayangkan. Namanya luar biasa ini. Itu terjadi, Pak. Itu aghwaul liberaliyin. Kasihan kita ini orang-orang yang sudah dididik oleh Kiai As'ad, dididik oleh Kiai Ali Ma'sum. Disebutkan tadi itu tetangga kami, Kiai Ali Ma'sum itu asli Lasem, bukan Jogja. Jogja tempat tinggalnya, tapi tempat lahirnya di kampung kami dan bersebelahan dengan rumah kami. Kiai Ali Ma'sum. Disebutkan lagi Kiai Sal Mahfud Rois MNU itu adik kandung ibu saya. Jadi kiai yang bikin pertama Ma'had Ali di sini, ya, termasuk yang membidani Ma'had Ali di sini sebetulnya adik kandung ibu saya, Kiai Haji Sahal Mahfud. Dan dulu pernah disinggahi oleh Mbak Yu saya ke sini. Mbak Yu saya direktur pesantren di Kementerian Agama Pusat, Faiqah Mansur. Oh, Bu Faiqah. Iya, itu kakak saya kandung. Oh, sering ke sini. Jadi kakak saya yang memang yang nata-nata Ma'had Ali waktu itu di seluruh Indonesia, itu kakak saya. Kakak saya perempuan, namanya Faiqah Mansur. Tadi pagi saya pamiti, saya mau ke Kiasat Ma'had Ali. Oh iya, saya dulu sering ke sana. Nah, penelitiannya di sini. Itu kakak saya namanya Faiqah Mansur. Nah, jadi saya udah paham bagaimana Ma'had Ali. Ma'had Ali itu iman-iman sekali. Usul fikihnya betul-betul usul fikih ahli sunnah wal jamaah saja. Sudah, gak usah mikir yang lain-lain. Gak usah mikir yang lain-lain. Ahli sunnahnya aja belum khatam.
Ini kadang-kadang ada orang yang ingin berpikir aneh-aneh. Itu ahwaul liberalin. Jadi sudah berapa tuh? Ahwaul apa? Liberalin, ahwaul fanniin, yang terakhir apa? Ahwaus siyasin. Hawa nafsunya orang politik. Ini juga kita bahas. Karena ini temanya asy-syariah musadimatun lil hawa. Ahwaus siyasin. Hawa nafsunya orang-orang politik. Maaf, kami bukan orang politik. Akan tetapi tentu adik-adik ini pernah belajar as-siyasatu syariah. Ya, fiqh siyasah dipelajari kan ya? As-siyasatu syariah, dan ada lagi fiqh siyasah. Masya Allah, fiqh siyasah, as-siyasatu syariah, karya siapa biasanya dipakai? Ibnu Taimiyah. Siyasah syariah ya, siyasatu syariah, Masya Allah. Dan kitab-kitab banyak lagi, Al-Ahkamus Sultaniyah karya Al-Mawardi dan Abu Ya'la ya, Al-Ahkamus Sultaniyah karya Abu Ya'la, Al-Ahkamus Sultaniyah karya Al-Mawardi, Masya Allah. Al-Amwal itu kemudian siapa, Abu Ubaid Abdus Salam ya, Abdus Salam kalau tidak salah itu Al-Amwal. Kemudian Al-Kharaj tentang pajak karya siapa itu, Muhammad bin Yusuf kalau tidak salah. Al-Kharaj ya, Al-Kharaj dan sebagainya. Itu kitab-kitab ahli sunnah semua. Itu saja dipelajari sudah cukup. Sudah cukup menjadi orang baik. Cukup menjadi orang baik. Masya Allah. Kadang-kadang itu neko-neko malah gak jelundrum. Neko-neko malah gak jelundrum. Saya punya murid Pak. Dulu waktu saya masih menghafal Quran, itu saya masih di SMA. Dan sampai sekarang meskipun saya masih sudah hafal Quran, sudah berpuluh-puluh tahun saya hafal Quran, tetap saya di SMA tiap hari. Tiap hari saya SMA. Itu saya disemak oleh murid saya. Tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu. Ada kan ayat begitu ya? Tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu. Murid saya menggedok meja saya, gedok, salah kiai. Saya disalahkan baca Qurannya. Salah kiai. Murid saya sendiri yang nyalakan. Yang betul apa, Kang? Rukul lama. Apa ada ayat rukul lama ya? Tajri min tahtihal anhar kullama. Bukan kiai, rukul lama. Masya Allah. Ternyata rohnya al-anhar itu diputus sama dia. Tajri min tahtihal anharu kullama. Itu kata dia rukul lama. Masya Allah. Ada saja. Saya pernah punya murid seperti itu. Masya Allah. Setelah itu dia boyong ngaji ilmu perdukunan. Ilmu perdukunan di satu tempat, di satu gunung dekat daerah sini. Saya tidak menyebutkan nama gunungnya. Pokoknya ilmu-ilmu kanuragan begitu. Di daerah dekatnya Probolinggo sana. Nah, dia di gunung, di satu gunung dia bertahun-tahun di sana. Begitu lama saya tidak ketemu sekali pernah khol Sunan Bonang saya ngisi, dia datang. Saya kaget, orangnya gondrong. Ketemu saya, ngajak salaman. Kiai, masih ingat saya? Saya lupa, betul-betul lupa. Kata dia, Kiai, alam kita berbeda. Begitu kata dia. Alam kita apa? Berbeda. Masya Allah. Dengan Kiai bilang begitu. Alam kita berbeda. Masya Allah. Ini alam taro kaifa fa'alam. Alamnya berbeda katanya. Alam nasrah atau alam taro ini? Kata dia alamnya berbeda, kata dia. Masya Allah. Kembali kita pada ahwa usyasin, hawa nafsunya orang-orang politik. Orang politik itu harus dihadapi dengan jenaka. Maka kitab-kitab adab itu wajib dipelajarkan.
yang baik-baik. Kitab-kitab ada biar kita tahu kesusastraan Arab, bagaimana sastranya orang Arab menghadapi sosiologi yang berbagai macam, bagaimana menghadapi tantangan zaman. Itu harus tahu itu. Ada kitab Al-Adqiya, kumpulan orang-orang cerdas. Ada kitab Uqalaul Majanin, ya kan? Ada kitab filsafat akhlak, yaitu fabel, ya, Kalilah Dimnah. Ada kitab apa? Kalilah wa Dimnah. Kalilah wa Dimnah. Ada ya? Kalilah wa Dimnah. Itu dulu diajarkan di Universitas Nahdlatul Ulama Solo. Zaman dulu itu diajarkan Kalilah wa Dimnah. Itu bagus. Kita bukan meyakini semua kebenarannya, semua kebenaran ini kita anggap benar semua, enggak. Kita meyakini hal-hal yang positifnya, begitu. Apa yang terpuji, apa yang jernih kita ambil, apa yang keruh kita tinggalkan. Nah, tidak membahayakan akidah itu. Begitu juga dalam dunia politik. Hawa nafsunya orang politik, Masya Allah. Kalau saya bicara politik, tentu tidak munasib dengan tema ini, terlalu panjang, tidak sesuai, karena audionya tidak ada yang berkaitan dengan politik, ya kan? Tidak layak dan tidak munasib saya harus bicara panjang lebar. Cuma begini, ahwa usiyasin, hawa nafsunya orang-orang politik yang terkait dengan hukum itu garapan kita, yang terkait dengan syariah. Itu kita harus kawal terus bagaimana kecenderungan orang-orang politik terhadap syariah. Harus dikawal. Bagaimana kecenderungan orang-orang politik, apakah mau mendiskriminasikan syariat atau menganaktirikan syariat atau memperjuangkan nilai-nilai syariat. Kalau dalam qawaid kita gimana? I'malul ba'di aula min ihmalil kulli. Ya kan, kesimpulannya kan begitu. I'malul ba'di, bisa mengamalkan, mempraktekkan sebagian, aula, afdalu, lebih utama, min ihmalil kulli, daripada tidak sama sekali. Kan begitu. Maka kita titipkan orang-orang siasin, kalau memang tidak bisa pakai syariat secara utuh, paling tidak nilai-nilai syariat. Kita tidak bisa memaksakan diri di negara ini, tapi paling tidak nilai-nilai syariat. Dan tidak usah kita berujuk pada nilai-nilai orang barat. Apakah tidak sempurna syariat kita? Apakah tidak komprehensif Al-Quran kita? Apakah tidak universal Al-Quran kita? Sudah sempurna Al-Quran kita. Islam kita sudah sempurna. Kenapa kita fobi dengan agama kita sendiri? Kita ketakutan untuk membuat kerangka dari syariat kita sendiri. Kalau memang tidak bisa dipraktekkan secara syariat, misalnya khatnya tidak bisa, diatnya mungkin bisa. Ya kan? Khatnya mungkin tidak bisa dilaksanakan, tapi diatnya mungkin bisa dilaksanakan. Kalau hukum rajam tidak bisa, mungkin potong tangan untuk pencuri mungkin bisa. Karena potong tangan untuk pencuri itu lebih sederhana, lebih manusiawi daripada Cina yang menghukum mati koruptornya. Cina hukuman mati, Pak. Koruptor di Cina hukuman mati. Islam mencuri potong tangan. Itu kan juga lebih manusiawi itu. Dan potongan tangannya pun diatur oleh syariat. Ketika bagaimana, ukuran mencurinya berapa, dipotong mulai dari mana. Tidak sampai sukiku kan, hanya pergelangan ya. Yang dipotong hanya pergelangan. Itu tugasnya rijalus siyasah. Ahwa usiyasin harus berpikir. Contohnya lagi, syariat jangan dipolitisasi. Menetapkan awal Ramadan dan awal 1 Syawal, itu sebetulnya kan juga kita bingung dengan kaidah kita. Kita tahu kalau hilal itu diterima dengan khobarun wahid, ya enggak itu? Dengan informasi satu orang, adlun wahid, lebih sederhana daripada persyaratan hadis sahih, ya apa enggak? Lebih ketat mana menentukan Ramadan dengan hadis sahih? Lebih ketat hadis sahih. Tapi kenapa kita bisa bingung?
Karena semua berfatwa. Semua berfatwa. Bagaimana Kiai NU dulu? Kakek saya itu PBNU. Kiai Khalil itu di NU, kakek saya istrinya Kiai Khalil dengan abahnya Kiai Sahal, berarti abahnya bapak saya kakak beradik kandung. Jadi Sahal Mahfud. Mahfud itu bakyunya dapat kakek saya. Mahfud punya anak menjadi ibu saya. Jadi ibu saya dengan bapak saya itu sepupu. Punya adik kandung lagi di sini, di daerah sini di Kencong, Kiai Jauhari Kencong. Kiai Jauhari Kencong punya adik Madah, ibunya Guzat, ya, itu ibunya Guzat dengan ibu saya adik kandung. Dia di dekat sini. Dan ibu saya punya sepupu lagi di sini di Kanigaran, Probolinggo, Kiai Jayadi. Itu ya, itu juga adiknya ibu saya, istrinya adiknya ibu saya, adik sepupu persis. Saudara saya banyak di sini, di sekitar sini banyak sekali, alhamdulillah. Nah, tadi Rijalus Yasin kemana tadi? Saya lupa. Apa tadi? Siapa? Rijalus Siasah. Potong tangan misalnya. Kalau tidak bisa potong tangan, ya penggantinya potong tangan dilihat dari fikih. Kalau tidak bisa khat, ya diat. Kalau sampai tidak bisa diat, bagaimana maqasidus syariahnya? Ya kan? Bagaimana maqasidus syariahnya? Dan kita tatbik dengan hikmatut tasyri' wa falsafatu. Ada kan hikmatut tasyri' wa falsafatu. Kan bisa ditatbik di sana. Itu rijalus siyasah yang harus memperjuangkan. Maka adik-adik di sini diberi anugerah Allah. Ma'had Ali ini suatu anugerah yang besar. Jangan toleh-toleh yang lain-lain. Cukup di depan kita ada Rasulullah, ada fuqaha, ada sahabat, ada madahib, ada Imam Syafi'i, ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i, cukup sudah. Cari imam-imam yang aneh-aneh. Cari imam yang aneh-aneh. Saya cerita nih, pejabat politik kalau sudah menjadi orang baik, baik sekali. Siapa ahli fikih kita? Sekarang saya tanya. Ahli fikih kita Syekhan itu pasti dua. Kalau tidak Nawawi, Rafi'i, pasti dua. Lebih tua Rafi'i. Karomahnya juga lain. Kalau Imam Nawawi karomahnya jari-jarinya bisa bersinar. Imam Nawawi rahimahullah yang punya Raudhatul Talibin, yang punya Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab dan sebagainya, itu beliau jari-jarinya bisa keluar apa? Cahaya. Tapi kalau Imam Rafi'i tidak. Kalau mengarang kitab lampunya mati, beliau itu yang bercahaya, pohon-pohon sekitar keluar cahaya. Itu kalau Imam Rafi'i. Masya Allah. Yang punya kitab Al-Aziz fi Syarhil Wajiz, ya, kitab syarah kitab apa? Al-Wajiz karya Imam Ghazali. Al-Wajiz karya Al-Ghazali disyarah oleh Imam Rafi'i Abdul Karim, kalau tidak salah Abdul Karim Ar-Rafi'i Al-Ghazwini, itu dalam kitabnya Al-Aziz fi Syarhil Wajiz. Nah, Imam Rafi'i itu jagonya kita, imamnya kita, orang tua kita. Ikuti saja Rafi'i, Nawawi, sudah selamat akidah kita. Pikirnya pakai itu, jangan pakai yang model-model. Kita sudah punya yang lebih dari itu. Lebih alim, lebih alama, lebih dekat dengan Allah, lebih soleh, lebih ikhlas. Aset-aset ulama kita lebih besar. Imam Rafi'i itu punya karangan At-Tadwin fi Ahbari Qaswin. At-Tadwin fi Ahbari Qaswin. Itu sejarah Qaswin. At-Tadwin fi Ahbari Qaswin. Cerita, ada seorang menteri namanya Nidhamul Mulki. Menteri namanya Nidhamul Mulki. Punya pembantu, apa pembantunya menteri namanya? Ajudannya, apa namanya? Kalau orang Jawa mengatakan ajudannya. Tukang utusan-utusan gitu ya. Iya, ajudannya, pesuruhnya ya, khadimnya menteri. Itu namanya Muhammad. Siapa namanya? Muhammad. Menterinya namanya Nidhamul Mulki. Punya khadim namanya Muhammad.
Itu menterinya menarik. Menteri Nidhaumul Mulki diceritakan oleh Imam Rafi'i, ulama kita fikih. Ulama fikih kita punya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Itu kata Imam Rafi'i, menteri ini Nidhaumul Mulki kalau sedang ridho hatinya, suka dengan pelayanan pembantu itu, namanya Muhammad, maka pembantu itu dipanggil, ya Muhammad, wahai Muhammad. Itu kalau hatinya lagi lega, hatinya ridho. Tapi kalau lagi marah dipanggil, ya Gulam, wahai anak laki-laki. Tidak disebut namanya. Maka pembantu itu sudah paham kalau saya ini kerjaannya baik pasti dipanggil Muhammad. Kalau saya sedang salah pasti dipanggil ya Gulam, wahai anak laki-laki. Sudah paham. Suatu ketika orang ini dipanggil ya Gulam, padahal tidak punya kesalahan. Ya Gulam, dia bingung. Pembantu menteri ini bingung. Salah apa saya tidak dipanggil Muhammad? Nama saya Muhammad. Menteri ini kalau sedang lega hatinya, ridho hatinya, pasti saya dipanggil Muhammad. Kenapa saya tidak berbuat salah? Dihitung-hitung waktunya mulai dari pagi sampai sore, sampai malam. Salah saya apa? Kok dipanggil Gulam tidak seperti biasanya? Saya kerjaannya sudah bagus semua, kok pasti dipanggil Gulam? Ini pasti ada kesalahan saya. Dievaluasi tidak punya kesalahan. Artinya ditanyakan kepada menterinya, wahai Pak Menteri, salah saya apa? Kok Bapak Menteri ini memanggil saya apa? Gulam, tidak memanggil Muhammad. Kata menterinya, Anda tidak punya kesalahan apa-apa. Loh, kenapa Bapak Menteri tidak memanggil saya Muhammad? Karena saya sedang janabat. Saya sedang janabat tidak suci, maka aku tidak layak menyebut nama Muhammad ketika saya belum suci. Itu namanya menteri yang bagus. Ini menteri bukan dari partai-partai, ini menteri. Ini menteri yang bagus. Soal nama Muhammad saja dia nggak berani korupsi. Nama Muhammad saja dia nggak berani korupsi. Takut menjaga nama Muhammad. Ketika dalam keadaan janabat, belum mandi, belum suci, dia tidak rela menyebut nama Muhammad. Aku tadi itu sedang janabat, belum mandi, belum suci, maka aku tidak layak, tidak pantas mengucapkan kata Muhammad pada lidahku, sedangkan aku masih dalam keadaan janabat. Ini cerita ini disampaikan oleh siapa? Ahli fikih kita, Imam Rafi'i, dalam kitabnya At-Tadwin fi Ahbari Qazwin. Inilah kita menghadapi ahwa usiyasin, hawa nafsunya orang-orang politik. Kita ingin orang-orang politik kita melahirkan orang yang cinta syariat. Kalau tidak bisa praktikkan syariat, paling tidak apa yang menjadi alternatif dari syariat itu, dari syariat itu sendiri. Kalau tidak bisa dari syariat yang ring satu, ya dari syariat yang ring dua. Kalau ring dua tidak bisa, ya maqasidus syariah. Kan begitu. Masa syariah ada ring satu, ada ring dua? Maksud saya seperti tadi gambarannya, kalau tidak bisa had ya apa? Dia itu untuk mempermudah aja lah ring satu dan ring dua. Tapi jangan dianggap syariat itu ada ring satu dan ring dua. Tidak ada syariat ring satu, ring dua. Itu bid'ah, kata-kata itu bid'ah ya. Kita ralat itu ya. Itu kata-kata bid'ah. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, orang-orang politik ini berakhlak seperti akhlaknya orang-orang dulu. Imam Rafi'i seperti itu ceritanya. Belum lagi Imam Mawardi. Pasti Anda kenal Al-Mawardi yang punya kitab Al-Hawil Kabir lil Mawardi ya. Kitab Al-Hawil Kabir lil Mawardi. Bagaimana Imam Mawardi? Masya Allah. Namanya saja Mawardi. Mawardi itu penjual air bunga mawar. Mawardi itu dari kata Ma'ul Wardi. Jadi Mawardi itu orang yang kerjanya jual air dari bunga mawar. Maka Al-Mawardi. Nah, begitu ya. Kalau saya tanya, kitab Ayatul Ahkamnya apa yang dipakai? Ayatul Ahkam. Ayatul Ahkamnya Ali As-Sabuni, Rawaiul Bayan. Kalau di kita di kalangan Nahdlatul Ulama merekomendasikan ya tidak NU langsung tapi ahli sunnah wal jamaah semua. Ahkamul Ayatul Ahkam yang kita pakai ada Rawaiul Bayan karya Imam Ali As-Sabuni,
Ada yang mewakili dari mazhab Syafi'i Qi al-Harasi. Qi al-Harasi. Ada yang mewakili dari Hanafi Al-Jassas. Ahkamul Quran Al-Jassas. Ada yang mewakili dari Maliki Abu Bakar Al-Maliki Ibnul Arabi. Abu Bakar Ibnul Arabi itu juga punya kitab Ayatul Ahkam, tafsir Ayatul Ahkam. Masya Allah, Al-Mawardi ini luar biasa. Orang yang luar biasa, punya kitab Adabud Dunya Waddin. Punya kitab namanya Adabud Dunya Waddin. Luar biasa Adabud Dunya Waddin. Baca kitab Adabud Dunya, biar kita itu menjadi orang siasin yang betul-betul syariat. Orang-orang politikus yang betul-betul syariat, baca Adabud Dunya Waddin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Pidato terlalu lama makruh mughalladah. Saya tidak lama-lama dan saya mohon maaf tidak bisa karena kayak kecapean. Izinkan kami istirahat, gitu ya. Mestinya kami ingin berbincang-bincang apa itu. Terakhir saja saya mau mengijazahkan saja lah yang di luar apa itu, di luar apa, di luar usul fikih ya, di luar sudah semua tadi ya. Ahwaul apa tadi, liberalin, ahwaul fannin, ahwaul siyasin, itu kita tangkis semua pakai kitab-kitab turas muasir yang ahli sunnah wal jamaah. Masya Allah, masya Allah. Kitab saya yakin, dan kalau memilih penerbit, pilih yang bagus ya, jangan asal penerbit, karena penerbit kitab ini ada yang mencari jalan pintas komersialnya, dia jual harga murah tapi kacau, mintanya kacau, ya, cetakannya kacau. Kecuali kalau orang yang nggak paham sekalian, kacau nggak kacau kan nggak terasa, nggak paham sekalian malah nggak apa-apa. Kitabnya kacau atau tidak saya tanya. Kitabnya itu kacau loh Pak Ustadz, karena itu kacau. Terserah yai, kacau nggak kacau saya nggak paham. Ini kan ada kitab yang cerita aja kacau ya. Masya Allah. Saya baca ada seorang ulama, seorang waliullah bernama Abul Mawahib Asyadili At-Tunisi, orang Tunisia. Itu ahli bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Abul Mawahib Asyadili At-Tunisi, orang Tunisia. Beliau berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan ijazah kalau ingin bertemu, sering-sering bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu diberikan ijazah ringan untuk diamalkan. Kalau mau tidur baca A'udzubillah minasyaitonirrajim 5 kali. Ta'awudnya berapa? 5 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 5 kali. Kemudian basmalahnya juga 5 kali sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Yang terakhir, Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammad. Muhammad. Begitu. Au kama qala. Jadi pertama apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim berapa? 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Yang terakhir, Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin. Wasilah dengan pelantara haknya Muhammad, perlihatkan kepada kami ya Allah wajahnya Muhammad. Itu dibaca. Dan urusan ilmu saya ijazahkan doa. Saya dapat doa dari ayah saya. Ayah saya dapat doa dari Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari mendapatkan doa dari Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi guru daripada Mbah Hasyim Asy'ari, memberikan doa kepada Mbah Hasyim Asy'ari, diberikan kepada ayah saya diberikan kepada saya. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha.
Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ya Allah, tundukkan kepada kami seluruh kitab. Allahumma sakhir, ya Allah tundukkan, sakhir lana kepada kami al-kutuba, kitab-kitab kullaha, seluruh kitab. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ya Allah, tunjukkan kepada kami seluruh kitab. Itu dibaca ya sebelum membaca kitab. Masya Allah, dibaca. Kitab tidak mungkin kita kuasai, tidak mungkin kita paham semua. Masya Allah. Saya waktu kecil saya itu kalau ngaji dengan abah saya, Masya Allah, doakan berkah semua. Saya ngaji kepada ayah saya itu terakhir jurumiyah. Terakhir itu bukan jurumiyah, ini sorof untuk kelas 1 atau 2 ibtidak itu. Matnul bina itu kelas berapa? Kelas berapa itu? Ibtidak ya? Ibtidak matnul bina ada ya? Kelas berapa itu ibtidaknya? 3 ya? 3 diniyah. Itu saya terakhir ngaji ayah saya. Setelah saya ngaji per hari itu kadang tafsirnya 17 judul, kadang kitab hadisnya 15 judul, kadang sehari 29 kitab besar-besar. Tapi terakhir ngajinya Matul Bina. Dibalik sama ayah saya, dibalik. Jadi nahwunya tidak ada di depan, tapi jangan dipakai kurikulum loh ini. Tidak bisa ini, kacau nanti dipakai kurikulum ya. Kacau ini kalau dipakai kurikulum, pasti kacau. Tidak bisa ini ya, tidak bisa dipakai kurikulum. Saya kepingin praktekkan saja, saya pakainya itu. Tidak tahu ayah saya bagaimana maksudnya beliau, saya tinggal mengikuti beliau. Jadi terakhir saya Matul Bina sama apa itu kitab, Masya Allah, pokoknya Ta'lim Ta'lim juga terakhir, masuk terakhir. Ta'lim Ta'lim itu masuk terakhir. Enggak setelah Jalalain, setelah tepinya Ihya Ulumuddin, setelah Mahali, Mizanul Kubra, itu belum dikasih Matul Bina, belum dikasih jurumiyah. Iya, itu dibalik, tidak bisa itu diterapkan di madrasah ya, tidak bisa itu, kurikulumnya terbalik ya. Tapi saya tidak tahu maksud ayah saya bagaimana, karena saya ngaji di perpustakaan, saya ngaji di satu ruang perpustakaan. Jadi setiap hari terserah. Misalnya abah saya tanya, mau ngaji apa Cung? Tahu Cung ya, kacung ya. Mau ngaji apa Cung? Mau ngaji surat An-Nas. An-Nas kitab apa? Ambil sana. Terus ngajukan An-Nas. Sorenya mau ngaji surat apa? Nah, jadi kita ganti. Besoknya lagi begitu. Sudah enggak kitab kemarin, ganti lagi. Jadi ngajinya begitu sampai bertahun-tahun itu. Sampai bertahun-tahun. Kemudian yang urut ada waktu khusus yang kitabnya ngaji urut. Tapi yang tidak urut lebih lama. Nah, jadi metodenya seperti itu. Tapi terakhir Matul Bina. Masya Allah, kenangan itu, Masya Allah. Termasuk terakhir. Pasangannya aneh. Matul Bina saya diajarkan pasangannya itu sama apa? Sama Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kan aneh. Jelas nggak mungkin masuk dengan kurikulum ya kan? Matul Bina sama apa? Al-Itqan fi Ulumil Quran. Tapi jangan heran, di Jawa Tengah itu ada kiai wali namanya Kiai Dimyati. Kiai Dimyati itu waliullah, orang hafal Quran, waliullah, orang soleh, lebih tua daripada Mbah Hasyim Asy'ari kalau tidak salah. Masya Allah, beliau seorang wali di Jawa Tengah di daerah Comal, Pemalang. Beliau itu kalau khol, katanya ayah saya, kalau khol itu kuburannya dibacakan Uqudul Juman, Nadom Balaghah. Aneh tak itu? Kalau dibacakan tahlil wajar, dibacakan Al-Quran sunnah, dibacakan hadis masih nyambung. Enggak, dibacakan Nadom Uqudul Juman di kuburannya.
Pas abah saya sama Ki Ali Maksum hadir. Ki Ali Maksum aja hadir. Abah saya sama Ki Ali Maksum hadir. Mendengarkan Uqudul Jumat dibaca di kuburannya Mbah Tim. Ki Ali Maksum tuh sampai njamil ayah saya, dijawil, "Dek, iki piye iki, Dek?" Ki Ali Maksum itu inilah matu ubida bitilawatihi. Tidak ada ibadah pakai Uqudul Jumat. Tapi tetap kita tidak tahu karena beliau waliullah, nggak tahu rahasianya Uqudul Jumat. Ternyata betul orang memahami balaghahnya Quran pakai Uqudul Jumat. Nah, pakai Uqudul Jumat kan memahami balaghahnya Quran pakai Uqudul Jumat. Maka Ki Ali Maksum kagum, kok bisa khol pakai Uqudul Jumat? Tidak lazim, nggak ada di sini ya, nggak ada di sini. Masa khol kuburannya dipakai akan dorobaya ribu durban kan ya nggak pas. Seperti itu. Masya Allah. Semoga bermanfaat, berkah semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma akhlina bil ilmi wa sayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kunnana wa la takun alaina biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Subhanaka Allahumma la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebetulnya saya mau menerangkan panjang tentang film The Santri, cuma waktunya ini dan panjang. Sebetulnya saya mau sampaikan maroji antara dua kelompok yang bertentangan, ya kan, marojinya itu. Kitabnya sudah saya bawa. Ada kitab Al-Madkhal, ada kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, ada kitab Al-I'lam bi Quwatil Islam, ada kitab Irsyadul Hayara fi Tahdhiril Muslimin min Madarisin Nasara. Sudah saya siapkan kitabnya, sudah saya bawa. Saya sampaikan bisa detail bagaimana yang membela, bagaimana yang mengkontra, ya kan. Kita selesaikan dengan bijak. Kita selesaikan dengan bijak, tidak ada rasa kebencian, maksudnya tidak ada rasa dendam, kebencian dan permusuhan. Sebetulnya saya ingin menyampaikan itu karena waktunya. Mungkin kalau tanya jawab forumnya begitu, cuma saya harus istirahat. Kitabnya sudah saya siapkan karena yang ramai itu kan ya kitab itu Al-Mughni Ibnu Qudamah, Al-Madkhal Ibnul Hajj. Kemudian tidak muncul di permukaan kitab dua yang saya sebut tadi, Al-I'lam bi Quwatil Islam karya Ibnu Hajar Al-Haytami dan kitab Irsyadul Hayara fi Tahdhiril Muslimin min Madarisin Nasara. Nah, itu karyangannya Yusuf An-Nabhani. Dan itu harus kita sampaikan urut satu persatu urut supaya dengan jelas. Enaknya gimana enaknya? Enak gitu kan. Bagi kita lihat fisik saya. Kami harus istirahat sekarang dan saya mohon maaf jangan salaman ya karena saya kecapean. Karena saya punya vertigo, tidak boleh kelelahan. Vertigo itu kalau kelelahan yang berputar bukan kepala saya, ruangannya yang berputar. Iya, kecapean. Cukup dari kami. Saya tadi nunggu bidang tehnya nggak ada, jadi saya nunggu udah lama, tehnya baru dipesankan dari Jember mungkin ya. Semoga berkah semua ya, berkah semua. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, qad tammat istifadatuna hadhil lailah. Sudah lengkap istifadah kita yang kita lakukan malam ini. Semoga mutiara-mutiara hikmah yang beliau sampaikan selalu tersimpan, tertanam dalam jiwa kita, bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kesimpulan dalam majelis ilmu ini karena semuanya adalah kesimpulan. Jazakumullah sanal jaza kami sampaikan. Kita akhiri majelis ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Asr satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.